Halo, halo. Sekarang gimana? Jelas? Nah, layarnya kelihatan nggak? Jelas sepertinya. Nah, eh, baik, kita mulai ya. Ini sudah record. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Afwan, kita mundur sekitar 7 menit ya. Sekitar 7 menit. Kita malam hari ini akan membahas seputar RPL. Nah, seputar RPL karena pendaftaran masih buka ya. Nah, kurang lebih tutupnya itu tanggal 10 ya. Nah, tanggal 10 Juni. Jadi masih sisa 3 hari lagi ya. Masih ada 3 hari lagi yang mungkin berminat untuk daftar ya. Maka masih ada kesempatan. Nah, karena RPL ini pada dasarnya itu program limited seat, ya. Jadi terbatas memang. Jadi makanya dari awal itu tidak di-share secara publik gitu. Dari awal tidak di-share secara publik. Beda dengan yang apa namanya? Double degrees. Nah, kalau double degrees itu dari awal memang kita share secara publik gitu kan. Karena memang itu istilahnya ya sudah sebanyak apa ya welcome saja gitu kan. Tapi kalau RPL ini memang dasarnya ini ada limit di pendaftarannya. Nah, ini karena sudah ada deadline, kita publikasikan, ya, barangkali ada yang mau daftar. Nah, sampai tanggal 10 Juni itu ya. Nah, baik. Jadi RPL itu ya, di sini dengan sistem RPL mahasiswa hanya akan mengikuti perkuliahan S1 SPD full bahasa Indonesia. Nah, ini poin penting yang jadi bahasan utama kita. RPL itu berarti tidak belajar di KUSA. Ya, tidak belajar di KUSA. Jadi yang ikut RPL itu tidak harus ikut KUSA dan tidak harus ikut Malik. Ya, sekali lagi RPL ini berarti program terpisah, ya, beda dengan yang double degrees, gitu kan. Kalau double degrees maka harus ikut KUSA atau harus ikut Malik. Kalau RPL dia hanya kuliah untuk ngambil SPD saja, berarti tidak harus ikut KUSA ataupun tidak harus ikut Malik. Ya, murni fokus hanya di SUI RPL itu. Nah, kemudian perkuliahannya full bahasa Indonesia ya karena kita tidak ikut Sofa University Mesir untuk yang RPL. Jadi pembelajaran nanti sama dosen Indonesia, full dengan bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, kemudian mahasiswa Sofa University baik yang sudah terdaftar di Fakultas Pulsa maupun Malik maka bisa mengikuti program SUI berbayar. Ya. Pada program RPL, mahasiswa akan langsung difokuskan pada pembuatan tugas akhir atau skripsi. Ya. Ini juga sebenarnya ada tambahan ya.
mahasiswa Sofwan University Mesir, baik yang sudah terdaftar ya di Fakultas Qusam maupun Malik, ataupun yang tidak mendaftar ya, ataupun yang tidak mendaftar ya di KUSA ataupun Malik, maka bisa ikut program ini gitu ya. Nah, dan pada program RPL mahasiswa langsung ke persiapan skripsi ya. Jadi nanti kalau ada kurikulum panjang itu ya, yang kita pelajari adalah di kurikulum semester 7 dan 8 ya, langsung ke metodologi penelitian, kemudian langsung persiapan skripsi. Nah, kemudian dibimbing penuh. Ya. Jadi tidak sendirian. Nanti ada bimbingannya dari dosen terkait pembuatan skripsinya. Prosesnya bagaimana, apa saja yang harus dipersiapkan, metodenya seperti apa, gitu kan. Nah, nanti semua ada arahannya dari dosen. Ya, jadi lebih mudah. Nah, skripsinya tentu saja pakai bahasa Indonesia karena kuliahnya kuliah bahasa Indonesia dan ngambilnya SPD. Ya, jelas ya. Nah, kemudian, nah sebenarnya apa sih RPL itu dan apakah RPL itu resmi gitu ya? Karena mungkin banyak rumor ya yang apa namanya berseliweran juga gitu kan di masyarakat terkait apa pemalsuan ijazah gitu kan atau hal-hal yang lainnya ya yang mungkin membuat kita ini ragu nih mau ikut RPL. Jangan-jangan nanti ijazahnya nggak resmi, misal. Gitu ya. Nah, kita masuk ke definisinya ya. Jadi rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ya. Rekognisi pembelajaran lampau atau RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang ya, yang diperoleh dari pendidikan formal. Jelas ya kalau formal ya. Formal berarti dia sebelumnya ini pernah kuliah nih, misalnya kuliahnya resmi gitu kan. Nah, berarti dia ada pendidikan di situ, ada pendidikan formal di situ. Dia ikut dalam suatu lembaga pendidikan yang lembaga pendidikannya itu resmi, diakui, terakreditasi, tapi kemudian dia misalnya selesai di semester 7 misalnya, semester 6 selesai misalnya. Dan dia tidak kemudian tidak lanjut misalnya, nah hanya selesai di semester 6 atau dia sudah ngambil D3 ya, jadi kan belum D1 belum S1 ya. D3 nih, dia sudah ngambil 3 tahun kuliah misalnya. Itu dia kuliah di lembaga formal. Nah, atau dia belajar ya di lembaga pendidikan yang formal. Atau yang non formal, dia ikut program belajar misalnya, entah dia itu apa namanya di suatu lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikannya ini resmi tapi programnya ini tidak resmi. Ya, lembaga pendidikannya itu resmi, punya izin operasional, pondok misalnya. Tapi dia setelah SMA di pondoknya itu ada program namanya misalnya takhusus ilmi misalnya atau tadribut duat misalnya atau uh, idadul muallimin misalnya kan biasanya kan ada ya setelah SMA atau ada Mahat Ali ya. Setelah SMA biasanya ada Mahat Ali. Nah, pondoknya itu resmi, yayasannya resmi, lembaganya resmi, tapi program pendidikannya itu tidak resmi, gitu. Tidak diakui secara negara. Ya. Berarti ini masuknya ke non formal. Nah, maka dia bisa untuk ikut RPL. Itu tadi kategori yang formal sama yang non formal. Atau yang informal. Ya, informal itu berarti lembaganya ini siapa yang nyoret-nyoret? Ustadz Fuad ya. Nanti ya Ustadz Fuad ya. Nah, baik. Atau dia di lembaga yang informal. Astagfirullah. Berhenti dulu. Halo Ustadz Fuad. Nah, bisa berhenti dulu anotetnya atau syarat-syaratnya. Nah, baik. Atau dia informal. Informal itu dia seperti ikut belajar di suatu program pendidikan, ya. Tapi apa namanya lembaganya itu tidak resmi dan juga programnya juga tidak resmi secara negara.
gitu ya. Misalnya dia itu mulazamah, misalnya ya, dia mulazamah di Yaman misalnya, atau mulazamah sama Syekh selama beberapa tahun misalnya gitu kan, menghatamkan Sahih Bukhari misalnya gitu kan. Nah, dia mulazamah sama Syekh berarti kan dia ada program belajarnya itu mulazamah itu, atau dia ikut tahfidzul Quran selama 3 tahun misalnya, atau misal berapa bulan gitu ya. Intinya ada pembelajaran di situ. Ada pembelajaran yang rutin, yang dia itu betul-betul ada di situ dan ada bukti bahwa dia itu belajar gitu ya. Nah, jadi itu bisa untuk ikut program RPL. Nanti dari situ bisa dikonversikan menjadi nilai-nilai untuk SKS di ijazah S1 SPD gitu ya. Atau bisa juga pakai pengalaman kerja. Ya, di sini kita lihat ada pengalaman kerja. Ya, setelah lulus SMA, misalnya, kemudian dia tidak apa namanya, tidak belajar, tapi dia bekerja, gitu kan? Dia ngajar, jadi guru, misalnya, udah lama jadi guru di lembaga pendidikan, misalnya. Lama kerja gitu kan, tapi dia belum punya ijazah S1. Nah, itu bisa ya, maka minta nanti bisa buat bukti surat keterangan pengalaman kerja atau surat keterangan aktif mengajar kalau masih mengajar ya. Kalau misal sudah tidak aktif mengajar berarti surat keterangan pernah bekerja atau surat apa namanya, pengalaman kerja. Kalau misal tidak di lembaga pendidikan juga apa namanya, masih diterima ya, misal dia kerjanya sebagai apa misalnya, pegawai kantor misalnya ya. Kantor kan berarti kan bukan guru ya. Nah, pegawai kantor misalnya bagian administrasi, dia ngetik-ngetik biasanya atau bikin database, bikin dokumen. Maka mana buktinya kalau antum itu benar-benar dulu sebagai karyawan atau sebagai pegawai di suatu office misalnya. Itu dibuktikan pakai surat pengalaman kerja atau surat pernah bekerja di situ. Nah, jadi ada buktinya gitu kan. Nah, hal-hal itu semua nanti bisa dikonversi ya. Konversi sebagai dasar ya untuk melanjutkan pendidikan formal. Jadi bisa hal-hal itu semua itu bisa dikonversikan menjadi SKS, kemudian bisa menjadi apa namanya, sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ya, jadi nanti dilihat ini sesuai enggak. Nah, kalau misal pas ya sudah. Nah, maka nanti bisa diikutkan untuk RPL. Kemudian penyelenggaraan RPL ini juga berdasarkan pada Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 ya, tentang rekognisi pembelajaran lampau. Ya, meliputi RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Ya, ada yang melanjutkan pendidikan, ya, misalnya sudah S1, kemudian ingin RPL melanjutkan untuk S2, ada juga dengan penyetaraan, ya, dengan penyetaraan. Jadi apa yang telah dia pelajari itu setara dengan SKS di S1 mata kuliah apa misalnya, seperti itu. Ya, jadi konversi setara dengan SKS apa seperti itu. Nah, nanti diolah sama pihak yang mengelola RPL itu. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ya. Sekarang masih jadi menteri ya beliau. Nah, ya. Kan kabinet baru sekarang. Nah, baik. Kemudian apa bedanya RPL sama yang bukan RPL? Nah, RPL itu dapat ditempuh ya. Ini ya, bila mahasiswa itu sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi sebelumnya, ya, atau tadi ya pengalaman kerja ya, atau memiliki pengalaman kerja atau kompetensi atau keterampilan ya, sesuai dengan bidang jurusannya. Seperti itu. Sedangkan non-RPL ditempuh untuk calon mahasiswa lulusan SMA atau SMK
sederajat yang benar-benar belum pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ya, atau pendidikan yang formal, non formal, informal tadi, ya. Jadi baru fresh graduate, gitu ya, dan belum memiliki pengalaman kerja, maka dia tidak bisa ikut RPL. Baru lulus 2023 kemarin misalnya, bisa nggak ikut RPL? Ya belum bisa, gitu ya, belum bisa. Nah, karena belum ada apa namanya yang bisa disetarakan dari riwayat hidupnya setelah lulus SMA itu. Nah, baik. Selain itu, pembelajaran RPL dapat ditempuh dengan waktu yang lebih cepat, ya, dibandingkan dengan pembelajaran reguler. Nah, yang double degrees kemarin kita buka, sampai sekarang masih buka sebenarnya, sampai 10 Juli kan, sama-sama tutupnya. Double degrees itu reguler, berarti 4 tahun baru dapat ijazah SPD, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan reguler. Jadi istilah reguler di SUI itu maksudnya adalah 4 tahun masa tempuh untuk mendapatkan ijazah SPD. Nah, double degrees itu reguler. Double degrees itu program reguler. Nah, sementara yang RPL ini adalah program yang percepatan istilahnya, atau akselerasi ya, khusus. Nah, karena dia bisa mendapatkan ijazah SPD atau jarak tempuhnya itu, masa studinya ya, bukan jarak tempuh ya, masa studinya itu hanya 2 tahun atau 1 tahun saja. Nah, kemudian apa ketentuannya? Nah, kita sambil pelan-pelan ya. Yang ngantuk-ngantuk bisa sambil ngopi ya. Karena saya ini agak sedikit lelah ya, dari pagi sudah banyak aktivitas. Nah, yang sambil kelihatannya, aduh Ustadz ini ngomongnya, oh apa namanya, agak pelan ya. Ya silakan sambil ngopi ya, sambil ngopi biar nggak ngantuk. Nah, masa studi 2 atau 1 tahun. Jadi ada RPL 2 tahun dan ada RPL 1 tahun. Nah, nanti bisa milih yang mana gitu kan. Tapi meskipun sudah milih, itu juga dilihat dari ijazahnya juga gitu ya. Ada ijazah yang tidak bisa untuk ikut RPL 1 tahun ya, karena belum 4 tahun misalnya ijazahnya, ya 4 tahun. Ini perkuliahan full bahasa Indonesia, gelarnya SPD, ya. Usia ijazah SLTA, SMA atau SMK, ya intinya yang resmi itu, atau paket C, ya itu lebih dari 4 tahun, ya. Atau seenggaknya 4 tahun dari sejak diterbitkan, gitu ya. Nah, ya 2020 itu kan, 2020 ke bawah, 2021 ya bisa insya Allah gitu ya, bisa. Tapi kalau 2023 baru daftar sekarang untuk langsung ikut RPL nggak bisa gitu kan. Kalau 2022 untuk pendaftaran sekarang berarti bisanya ikut yang RPL 2 tahun gitu. Bisanya RPL 2 tahun kalau 2022. Tapi kalau 2021, 2020, 2019 terus ke bawah, itu RPL 1 tahun bisa. RPL 2 tahun juga bisa. Seperti itu. Ya. Kemudian wajib melampirkan ijazah dan atau transkrip nilai. Ijazah SMA ya. SMA kan, ijazah kan di depannya ada apa namanya? Ijazah, ada tulisan ijazah di depannya ya. Nah, di baliknya, ini sebelumnya saya matikan dulu ya. Nah, di balik apa namanya ijazah itu ada transkrip nilai, ada daftar nilainya. Nah, itu di scan ijazah sama transkripnya di baliknya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misal yang pernah kuliah diploma ataupun pernah kuliah DO, ya kuliah diploma berarti dia melampirkan transkrip nilai diplomanya juga, gitu ya. Kemudian kalau kuliah pernah DO, jadi sebelumnya kan pernah ada KHS-nya, kartu hasil studi. Nah, itu juga dilampirkan. Bukti kalau dia itu benar-benar belajar. Nah, pernah nih anak kuliah, tapi cuma 5 semester misalnya. Ada nggak KHS-nya? Ada, ya udah di-scan, kemudian dilampirkan gitu. Kemudian wajib melampirkan portofolio berupa keterangan aktivitas yang relevan setelah lulus kuliah atau SLTA. Nah, setelah lulus kuliah ngapain? Lulus kuliah. Lulus SMA ngapain aja? Nah, saya kerja
jadi ini misalnya kerja jadi guru selama 3 tahun misalnya, ya sudah buat surat keterangan bahwasanya pernah kerja jadi guru selama 3 tahun di lembaga ini misalnya. Kemudian minta tanda tangan ke lembaga tersebut, ditandatangani, dicap gitu kan. Nah, kalau misal sudah itu kasus satu ya. Kalau misal kasusnya saya sudah tidak bisa menghubungi lembaga yang lama. Saya dulu guru, Seth, tapi dulu itu di ini, di Sumatera misalnya. Nah, saya sekarang posisi di Sulawesi. Kalau saya harus buat surat keterangan ke sana, waduh, ongkosnya besar, gitu kan misalnya. Yang penting dibuat terus untuk tanda tangani. Dibuat formatnya, kemudian antum tanda tangani. Kalau bisa, ini kalau bisa sekedar minta tanda tangannya pimpinannya saja, kemudian ditempelkan, kemudian dijadikan PDF, itu kalau bisa. Atau misal kerjanya itu dalam 3 tahun, misalnya itu beda-beda tempat. Tahun pertama kerja di sini, tahun kedua kerja di sini, tahun ketiga kerja di sini, kan beda-beda tuh. Jadi buat tiga, nanti dijadikan satu file, gitu. Di scan, terus digabungkan jadi satu PDF. Nah, di scan ya, bukan di foto, di scan. Ya, kan ada aplikasi scan di Play Store, seperti itu, dijadikan jadi satu. Nah, atau dokumen komponen administrasi pembelajaran guru. Ya, ini bagi guru ya, yang guru. Nah, nanti ada uji kelayakan kemampuan para peserta calon mahasiswa jalur percepatan RPF. Nah, ini nanti oleh admin ya. Ini nanti oleh admin ya, apa namanya, dicek. Ya, ini lebih ke pengecekan dokumen juga gitu ya, intinya bagaimana sih kira-kira lulus nggak gitu, bisa nggak ikut RPL gitu kan. Sebenarnya kalau dari awal sudah uh, benar berkas-berkasnya, tentunya semuanya aman gitu kan, tidak ada masalah. Nah, itu uji kelayakan ini juga nanti ke ini juga gitu ya, dilihat dari berkas, kemudian kemampuannya bisa nggak ke RPL gitu kan, karena RPL ini kan uh, besar ya biayanya. Nah, kadang memberatkan bagi sebagian orang. Ya, ya, banyak sekali yang semangat daftar, kemudian pas di pertengahan itu kayaknya gugur karena biayanya mungkin agak besar, itu kan ekonomi mungkin sedang kurang baik gitu kan. Makanya sebelum mendaftar sebenarnya baiknya itu di apa namanya, digambarkan dulu sebelum mendaftar. Apakah selama 1 tahun, misalnya ambil RPL 1 tahun ya, apakah selama 1 tahun ini saya ini mampu untuk membiayai program ini dengan apa namanya, biaya-biayanya yang sekian. Nah, itu dibuat rancangan dulu, ya, diolah dulu, dirancangin berdasarkan pendapatan kita, gitu ya, seperti itu. Nah, kita ada gaji misalnya ya sekian, kemudian diproses segala macam, diolah bagi jadi kebutuhan segala macam. Kira-kira, oh ternyata saya mah sanggup kalau insya Allah kalau begini kan nggak tes dicicil. Nah, insya Allah bisa saya lunas selama 1 tahun. Ya sudah, maka mantap daftar, kemudian skripsi selesai gitu ya. Kemudian di kurikulum program SUI S1 SPD. Nah, di program ini, di kurikulum ini mungkin beberapa akan melihat ada banyak sekali matkulnya. Nah, antum bisa lihat di sini matkulnya ada banyak gitu ya. Dari semester 1 sampai semester 8. Ya, tapi ya, nah yang paling sering ditanyakan adalah Ustaz, di sini ada filsafat, ilmu, ada ilmu kalam gitu kan. Bagaimana apa masa nanti kita belajar itu, karena ada yang beberapa sangat apa namanya, sangat takut kadang untuk belajar itu gitu ya. Nah, maka kita katakan bahwasanya uh, dari semester 1 sampai semester 6 ini nanti adalah konversi, ya, konversi tadi. Jadi kita tidak belajar, kita konversikan dari berkas-berkas yang telah antum lampirkan, gitu ya. Kecuali nanti pas materi metodologi penelitian. Nah, itu nanti kan ada bimbingannya sama dosen. Nah, bimbingan skripsi gitu kan.
metodologi penelitian ini, ya. Kemudian ada Qiraatul Quran, ini nanti ada. Kemudian program pengabdian masyarakat PPM, tapi ini sesuai domisili masing-masing saja, jadi dimudahkan. Praktek ibadah juga insya Allah nanti ada, tapi mudah saja insya Allah, tidak berat-berat ya. Yang dulu-dulu gimana? Yang dulu-dulu ya sekedar ada tugas, intinya antum membuat video, kemudian di situ ada proses antum mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, gitu kan. Atau yang praktik ibadah juga sama, seperti itu, mengajarkan suatu proses ibadah, misalnya sholat, misalnya kepada anak-anak, kemudian di video, nanti dilampirkan dalam bentuk di Google Form, dalam bentuk tugas gitu ya, untuk dicek, kemudian nanti dinilai. Nah, kemudian untuk PPM, ini juga sama, nanti ada formnya, kemudian tinggal mengisi saja formnya, lampirkan dokumentasi, gitu kan, dan nanti sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, jadi tidak perlu bingung. Ya. Jadi bukan KKN ya, kita istilahnya pakainya PPM, ya, bukan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian ada skripsi, ya, ujian komprehensif, kemudian ada skripsi, dan semuanya ini online. Ya, semuanya online, tidak ada offline-nya. Ya, semuanya ini online. Kalau wisuda juga nanti itu opsional. Ya, ada yang offline, ada yang online. Ya, ada yang offline, ada yang online. Nah, jadi kalau antum misalnya punya kesempatan, ada rezeki lebih, alhamdulillah, kemudian Allah berikan kesempatan untuk datang offline, maka afdolnya datang offline. Ya, jadi betul-betul merasakan bagaimana sih di wisuda itu, gitu kan. Kemudian gabung dengan lulusan-lulusan yang lain, gitu kan, di acara formal tersebut, gitu. Tapi kalau misal tidak bisa, ya online saja, tidak hadir, tidak apa-apa. Nah, untuk biaya, kemudian untuk biaya kita, ini mana. Nah, ini ada perbandingan antara RPL 2 tahun dan RPL 1 tahun. Ya, RPL 2 tahun dan 1 tahun ini sebenarnya hampir sama biayanya, bedanya itu di SPP sama ya. Nah, SPP itu beda, kemudian UASnya itu kalau RPL 2 tahun 4 kali, kalau RPL 1 tahun hanya 2 kali saja, gitu kan. Kemudian sisanya sepertinya sama saja sisanya, tidak ada beda. Jadi bedanya hanya di UAS itu lebih banyak, kemudian SPP-nya lebih murah kalau RPL 2 tahun. Tapi 2 tahun gitu loh. Sementara yang RPL 1 tahun ini dia 1 tahun saja. Gitu ya. Nah, pendaftaran ini di awal harus cash, tidak boleh dicicil. Pra kuliah ini bisa bareng dengan SPP nanti Agustus, tidak masalah, gitu ya. Dibayarkan nanti Agustus tidak masalah. Nah, kemudian biaya RPL ini dalam waktu, kalau 2 tahun berarti dalam waktu 2 tahun ini harus lunas. Kalau 1 tahun, RPL 1 tahun berarti dalam waktu 1 tahun itu harus lunas. Ya. SPP ini juga sama, ya, per bulannya 210.000 kalau misal RPL 2 tahun. Ya, totalnya kali 24 bulan jadi 5.040.000. Kalau RPL 1 tahun itu per bulannya 370.000. Lebih mahal ya. Tapi hanya 12 bulan saja. Totalnya 4.440.000. UAS ini sama 500.000 ya, tapi kalau RPL 2 tahun 4 kali bayarnya, kalau RPL 1 tahun 2 kali saja. Karena hanya 2 semester kan, semester 7 sama semester 8. Kemudian KKN. Nah, KKN ini bayar ya 750.000. Ya, jadi ada administrasi KKN, ya, ada pembayaran KKN. Kemudian bimbingan skripsi ini 500.000. Kemudian ujian munakasyah ini nanti via Zoom juga itu 500.000. Kemudian yudisium ini untuk wisuda nanti, untuk persiapan wisuda itu 500.000. Nanti sudah dapat tugas, sudah dapat apa lagi,
intinya persiapan wisuda itu baju toga, bajunya, topinya, kemudian apa itu namanya ya, lupa saya, map ya, map ijazah. Nah, baik, ini sudah ya, kurang lebih tadi ini sudah dibahas ya. Ini biaya RPL 1 tahun wajib dibayarkan maksimal 3 bulan setelah tanggal tutup pendaftaran. Nah, ini ada ketentuan juga tambahan ya. Biaya pendaftaran dilakukan ketika mendaftar. Biaya prakuliah dibayarkan 1 bulan setelah tutup pendaftaran. Ya, makanya tutup itu 15 Juli kan, 10 Juli, dan nanti Agustus itu bisa bayar prakuliah gitu loh. Kemudian RPL 1 tahun ini wajib ya, biaya RPL yang 7 juta itu. Yang ini nih, 7.500.000 ya. 7.500.000 itu khusus untuk yang RPL 1 tahun itu dibayarkan maksimal itu 3 bulan setelah tanggal tutup pendaftaran ya. Sedangkan RPL 2 tahun itu biaya RPL dapat diangsur selama 1 tahun pertama perkuliahan. Jadi 12 bulan pertama itu diangsur. Itu diangsur ini ya, kalau bisa itu seperti ini gitu ya. Nah, kalau bisa itu seperti ini. Jadi tiap bulan itu sekalian sama bayar biaya RPL-nya. Nanti jadi nggak terlalu berat. Jadi SPP sekalian sama bayar RPL. Itu tiap bulan. Kalau bisa, itu jauh lebih mudah. Nah, SPP diangsur per bulan, UAS per 6 bulan. Ya, SPP itu tiap bulan bayarnya. Kemudian kalau UAS itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali bayar UAS. Dan biaya lainnya diselesaikan di semester akhir. Ya. Yang lainnya itu maksudnya seperti KKN, skripsi, yudisium, ujian munakosya, itu kan. Nah, itu semuanya dibayar di semester akhir. Nah, aturan pembayarannya, ini sudah tadi ya, prakuliah bisa mundur sampai Agustus. Kemudian uang SPP dibayarkan setiap tanggal 1 sampai 10 di setiap bulannya. Jadi awal bulan. Ya, jadi mungkin yang kerja pas gajian, kalau bisa itu langsung biar nanti nggak numpuk administrasi di akhir. Nah, kemudian SPP dimulai dari bulan Agustus 2024. Nah, tadi prakuliah itu bisa sekalian bareng sama SPP bulan Agustus, gitu ya. Jadi Agustus nanti misal ikut RPL 1 tahun misalnya, berarti 370 sekalian sama 750, gitu kan. Jadi bisa mundur sampai Agustus RPL apa prakuliah itu. Uang semester ganjil 500.000 dibayarkan setiap 1 tanggal 10 bulan Jumadil akhir. Ya ini agak panjang ya. Uang semester genap dibayarkan 500.000 setiap apa namanya tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian RPL 2 tahun 7.500.000 dibayarkan dengan cara tunai di akhir semester 6 ya, tahun pertama, ataupun bisa dicicil gitu ya. Wah, saya nggak bisa itu kalau misal langsung tes 7.500 terlalu besar misalnya. Ya sudah dicicil gitu kan. Bisa dicicil per bulan ya, dibagi 12 jadi 625.000 gitu ya. Nah, jadi tahun pertama itu sudah lunas di RPL. Nah, nanti tahun kedua itu sudah tinggal fokus skripsi, terus nggak mikirin lagi biaya RPL, kemudian fokus di biaya akhir seperti biaya yudisium untuk wisuda, KKN, kemudian bimbingan skripsi, ujian munakosya. Nah, tinggal itu saja gitu loh. Tahun pertama itu kalau bisa langsung lunas gitu, kalau bisa. Kemudian boleh dibayarkan per semester dengan cara 3.750.000 per semester. Berarti 6 bulan sekali. 6 bulan sekali bayar 3.750.000. Kemudian nanti 6 bulan setelahnya bayar lagi 3.750. Nah, lunas tahun pertama gitu ya. BRPL 1 tahun wajib dilunasi 3 bulan. Nah, ini berarti ketentuan baru ya. BRPL 1 tahun ini wajib dilunasi 3 bulan setelah tanggal tutup pendaftaran. Nah, ini juga penting ya. Makanya sebelum daftar ini dibaca dulu ya. Ya, kan sudah ada ketentuannya. Ini karena juga banyak mahasiswa yang biasanya itu semangat di awal, tapi ketika mulai ini kemudian administrasinya itu ngendor gitu loh, ngendor sampai akhirnya ditunda, terus ijazahnya nggak bisa terbit gitu kan, segala macam, akhirnya masalahnya banyak gitu, karena administrasinya belum bisa dibayarkan. Nah, dari sini akhirnya dari kampus juga ya, jadi ditetapkan aturan bahwasanya biaya RPL itu khusus untuk program yang 1 tahun
ya. Berarti yang 7.500.000 itu lunas dalam waktu 3 bulan pertama, gitu ya. Jadi 3 bulan pertama itu langsung lunas yang 7.500.000, ya. Itu khusus yang 1 tahun, ya. Tapi kalau yang RPL 2 tahun itu yang penting 1 tahun itu lunas. Tahun pertama lunas. Jadi tahun kedua fokus mikirin skripsi dan yang lain. Tapi kalau yang RPL 1 tahun itu 3 bulan pertama setelah pendaftaran tutup. Nah, seperti itu, ya. Jadi apa namanya? Bagi banyak gitu ya. Sebagian itu banyak yang semangat sekali kadang, ya. Tapi kadang mungkin bagian ini kurang apa namanya? Kurang membaca mungkin dengan teliti, akhirnya mungkin di pertengahan nanti kaget atau gimana. Nah, itu khawatirnya itu seperti itu, ya. Makanya kita adakan bimbingan. Kemudian catatan, ya, penangguhan biaya di poin 2 dan 4 diwajibkan selesaikan sebelum ujian semester dimulai. Jika masih ada biaya di poin 2 sampai dengan 4 yang belum selesai, maka nilai mahasiswa tidak dapat diterima. Itu ya. Poin 2 dan 4 berarti SPP sama uang semester, gitu ya. Jadi ini uang SPP sama uang semester ini harus apa namanya? Lunas dalam 6 bulan. Itu ya, tidak ada tunggakan, ya. Kemudian jika selama 2 semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan administrasi, nah ini penting, ya. 2 semester nih, 1 tahun berarti kan, ternyata tidak dapat menyelesaikan administrasi, ya, tidak ada pembayaran misalnya, maka statusnya di DO, ya, statusnya di DO. Kemudian jika biaya RPL tidak ditunaikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka penerbitan NIM mengikuti jadwal angkatan selanjutnya. Nah, ini konsekuensi. Kalau misal biaya RPL tidak segera lunas, maka NIM-nya juga tidak bisa terbit bareng dengan yang lunas, gitu, dengan yang lain. Nah, jadi kalau bisa memang segera dilunasi untuk biaya yang RPL itu, yang 7.500.000. Nah, benar semua pembayaran administrasi ditransfer ke rekening berikut ini. Jadi rekeningnya ini ya, rekening yayasan, bukan rekening pribadi, rekening yayasan. Jangan sampai salah transfer, ya. Nah, masuk ke rekening anak repot, ya. Nanti anak pakai buat yang lain-lain. Nah, alhamdulillah. Kemudian untuk konfirmasi pembayaran administrasi ini ke Telegram SUI. Ini ya. Nah, sebutkan nama sama NIM SUI. NIM SUI itu nanti didapat setelah tutup pendaftaran, nanti ada pengolahan data, kemudian semua mahasiswa dapat NIM SUI yang daftar SUI. Nah, kemudian ini ketentuan cashback. Nah, ini ada cashback, ya, bagi mahasiswa yang ikut program kita, gitu ya. Jadi di program kita itu ada beasiswa internal namanya, yaitu cashback, ya. Cashback apa itu cashback? Uang kembali, ya. Biasa pakai Shopee nggak? Biasanya dipakai apa di marketplace itu ada cashback, ya. Pernah kan belanja ada cashback? Nah, cashback itu uang kembali. Ada cashback untuk RPL 2 tahun, ada cashback untuk RPL 1 tahun. Nah, mahasiswa tetap membayar SPP full selama 6 bulan per semester, ya. Jadi setiap 6 bulan itu bayar terus full full sampai sampai dia lulus. Bayar terus, tidak ada apa namanya berhentinya. Namun pada tahun kedua perkuliahan uang SPP sebanyak 8 kali 210.000. Berarti 8 bulan. Ya, 8 bulan uang itu, ya, 8 bulan uang apa namanya SPP yang 210.000 per bulan itu, yaitu sekitar 1.680.000 akan diberikan di akhir semester 8. Jadi ketika sudah lulus, ya sudah dapat ijazah, nah itu nanti akan diberikan uang sebesar 1.680.000 itu, jadi dikembalikan. Nah, tapi di akhir itu, bukan di awal, ya, bukan berarti kalau kita bayar 8 bulan terus kita apa namanya terus berhenti, terus tiba-tiba anak minta cashback gitu. Bukan, tentunya bukan seperti itu. Selesai dulu kuliahnya sampai selesai, gitu ya. Kalau tidak selesai, nah ini kan catatannya ya, bagi yang tidak menyelesaikan KBM hingga akhir,
atau selama 4 semester, uang tersebut tidak dikembalikan atau hangus. Ya. Jadi kalau mau dapat cashback, syaratnya adalah dia harus selesai. Kuliah RPL itu harus selesai. Kalau 2 tahun ya harus selesai 2 tahun, sampai selesai lunas semua, baru setelah lunas dikembalikan. Yang SPP 8 bulan itu. Gitu. Kalau yang 1 tahun, itu juga sama. Ya, yang 1 tahun itu tetap bayar full. Sebagaimana mestinya ya, selama 1 tahun itu bayar full. Sampai lunas semuanya administrasi, kemudian uang SPP sebanyak 4 kali 370.000, berarti 4 bulan. Ya. Totalnya 1.480.000 nanti akan diberikan di akhir semester 8 atau ketika wisuda. Jadi ketika sudah selesai, nanti akan dikembalikan uangnya sebesar 1.480.000. Tapi syaratnya juga sama, ya harus selesai sampai akhir. Kalau di pertengahan berhenti, kemudian semester 7 ya baru berapa bulan berhenti misalnya, ya tidak bisa dikembalikan. Nah, pengembalian itu nanti ketika sudah selesai, sudah lulus, ya sudah selesai di program SUI, dapat ijazah, SPD gitu kan. Nah, itu baru bisa dikembalikan seperti itu. Nah, ini tutorial pendaftaran. Nah, kurang lebih fotonya seperti ini ya. Ini foto untuk laki-lakinya pakai jas, pakai kemeja putih, dalamnya pakai dasi gitu kan. Oh, harus seperti itu, Ustaz. Iya, karena di foto dipasang di ijazah. Kemudian backgroundnya biru. Nah, saya ini loh, saya nyesel. Dulu fotonya nggak bagus. Tanya admin. Saya ini nyesel dulu ikut RPL, kemudian fotonya ini nggak bagus. Saya edit sendiri. Hasilnya nggak bagus. Tapi ya sudahlah. Nah, ya kurang bagus gitu loh, kurang mantap. Jadi kalau bisa tuh ke studio, kan di studio foto biasanya ada kamera khusus, ada background khusus sendiri gitu kan, yang di editing fotonya, lightingnya segala macam, itu hasilnya lebih bagus gitu. Nah, jadi apa namanya, biar maksimal gitu ya. Jadi seperti ini, tanpa penutup kepala, tanpa peci, tanpa apa namanya, tanpa kacamata, ya, tanpa peci, kemudian seperti inilah, seperti contoh ini, backgroundnya biru, ukurannya 4 kali 6 gitu ya. Kemudian yang akhwat juga sama seperti ini gitu kan, pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja putih, kerudungnya dimasukkan ke dalam ini gitu kan. Nih, saya perbesar ya. Ini mukanya dikasih lingkaran saat ini ya. Kerudungnya dimasukkan. Nah, dan tidak boleh pakai cadar karena dokumen resmi ijazah gitu ya. Karena ini daruroh, ya, ini daruroh. Nah, bagaimana dokumen-dokumen resmi yang lain? Ya, kalau misal pakai cadar gimana bisa dikenali? Bagaimana bisa dikenali kalau ini antum? Gitu. Antuna, bagaimana bisa dikenali? Gitu kan? Jadi dokumen-dokumen resmi itu, insya Allah ya para ulama itu membolehkan, nah, untuk melepas cadarnya. KTP misalnya, KTP, paspor, ijazah, gitu kan? Itu sudah aturan negara, memang harus terlihat wajahnya. Kalau tidak terlihat nanti foto orang yang ditempel kita nggak tahu, gitu kan? Dari mana kita tahu kalau itu benar-benar kita yang ada di ijazah itu fotonya? Nama kita itu sesuai dengan foto kita, kan harus seperti itu. Nah, jadi patokan patokan apa namanya, untuk patokan identitas resmi ya memang harus seperti itu gitu kan. Harus terlihat wajahnya. Nah, ini biasanya banyak dari akhwat ini yang komplain. Nah, kemudian mungkin ada yang khawatir, Ustaz nanti kalau dilihat-lihat fotonya ya salam. Adminnya akhwat semua itu di Bogor. Akhwat semua. Nah, nggak ada ikhwannya. Anak ini bukan di Bogor, anak. Saya ini di Jawa Timur. Nah, yang di kantor apa namanya, kantor pusat itu di apa namanya, di Bojonggede di Bogor itu akhwat semua. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang buka-buka, dan nggak ada yang buka-buka. Nah, jangan buka ya, aksesnya aja nggak ini, nggak ada gitu kan, aksesnya nggak ada, nggak punya. Karena setiap apa namanya admin itu sudah ada apa namanya divisinya masing-masing, gitu. Dan divisinya masing-masing gitu. Seperti itu ya. Meskipun Anda mungkin ya, mungkin Anda masuk ke grup akhwat gitu kan, ya untuk manage, untuk bimbingan saja gitu kan. Selainnya ya enggak, selainnya ya enggak. Nah,
Kemudian identitas diri. Nah, identitas ini KTP. Ya. Jadi kalau yang belum berumur, ya, tapi seharusnya sudah ya. Masa tidak punya KTP ya. KTP yang KTP itu di scan. Kemudian apa namanya ijazah. Ijazah ini resmi ya. SLTA atau paket C. Ijazah resmi negara. Jadi yang ada lambang Garudanya. Yang ada lambang Garudanya di atas. Gitu. Ada lambang Garuda, berarti itu resmi ijazahnya. Tapi kalau ijazah pondok ya, mohon maaf ya, ijazah pondok yang belum resmi, maka itu belum bisa diterima. Ijazah pondok yang belum resmi, maka tidak bisa dipakai untuk mendaftar SUI. Ya, seperti itu. Karena ini ketentuan dari kampusnya. Ini ketentuan dari kampusnya. Kemudian transkrip nilai ya dari ijazah ini sudah ya, dibaliknya ijazah. Kemudian surat keterangan mengajar ya, atau yang lainnya tadi sudah dibahas lengkap ya. Biaya pendaftaran. Ya. Kemudian pengisian form melalui link ini. Ya. Kemudian nanti gabung ke Telegram, ikuti arahan dalam grup Telegram. Seperti itu. Alhamdulillah selesai. Jam 9 pas ya. Lebih 7 menit. Nah, Afan kalau kebanyakan. Baik, kita buka. Enggak, saya enggak mencet-mencet record loh. Ini saya dapat teguran juga nih. Udah di record, saya dipencet recordnya. Enggak, saya enggak mencet. Nah, baik yang ada pertanyaan bisa raise hand. Nah, saya harus teriak-teriak ya. Nah, ini masa belum jelas ini, Akhi atau Ustadz Fadli Nasution. Yang ada pertanyaan silakan raise hand ya. Nah, oh iya, foto ijazah itu harus bagus memang. Jangan kayak Ana tuh nyesel loh kirim foto ijazah itu. Waduh, antum tahu, Ana edit sendiri itu karena udah mepet waktunya. Ana waktu bokeh, waktu nggak ada uang istilahnya, Ana edit sendiri gitu kan. Terus ditempel di ijazah. Ijazahnya jadi dikirim ke Ana dari Bogor, dari mana? Iya dari Bogor ke sini. Ana lihat, aduh, astagfirullah. Ya sudahlah nggak apa-apa. Toh buat apa namanya? Membantu akreditasi yayasan juga gitu kan. Ya alhamdulillah lah nggak apa-apa. Nah, sedangkan anak ini alumnus RPL 1 tahun. Nah, baik, ini sudah ada beberapa yang angkat tangan, kita Q&A dulu. Nah, kita tanya jawab dulu sampai setengah 10 ya. Nah, adminnya ngantuk gak? Loh, saya sendirian ini. Astagfirullah, saya kira dari tadi ada hostnya loh. Ternyata saya hostnya. Ya salam. Baik-baik. Nah, dari yang pertama ada Ihsan. Tafadhol Ihsan. Pertanyaan apa? Halo, nggak jadi nanya. Halo, Ustaz, Bismillah, izin bertanya Ustaz. ya silakan. Untuk apa namanya tadi kan disebutkan melampirkan surat tanda mengajar ya minimal 3 tahun. Hmm. Kalau misalkan kita 1 tahun, kalau kita melampirkannya di situ 1 tahun kan setelah SMA itu biasanya ada pengabdian gitu Ustaz. Apakah itu perlu dilampirkan juga surat tanda pengabdian gitu? Nggak apa-apa kalau mau dilampirkan. Ya, tapi di 2 tahun setelah pengabdian itu kita ada kegiatan semacam kuliah gitu kan, Ya kuliah nggak di, apa-apa. tapi bukan bukan apa namanya, bukan formal gitu kan, kayak Ya, idat itu. Berarti itu masuknya apa? informal, Formal, masuknya masuknya non formal. non formal. Karena Oh sudah bisa dibahas. Ustaz? Bisa. Ya saya ini dari Lipia, dari IDAT. Oh siap Ustaz. Heeh, bisa bisa dilampirkan. Oh iya Itu jadi ketahuan kalau saya dari IDAT Lipia. Ya,
bisa dilampirkan, nanti digabungkan saja surat pengalaman kerja sama syahada idat itu. Nah, nanti dilampirkan saja di Oh, form. apa namanya, transkrip nilai idatnya Sat ya? Ya, bisa. Itu harus tanda tangan dari pihak kampusnya juga. Kan nilai sudah keluar, tapi belum ada tanda, tapi dalam bentuk file gitu Sat. Belum Nggak ada apa-apa, tanda tangan dari pihak kampus. Oh, nggak apa-apa Sat ya? nggak apa-apa. Sama syahadahnya, bagian syahadah idatnya itu di bagian depan. Kan ada syahadah tulisan. Kalau syahadahnya masih belum keluar sih Sat. Ya, nggak Masih apa-apa baru lah. Itunya transkrip dulu aja. nilainya aja. Ya, itunya dulu aja nggak apa-apa. Nanti bisa Oh, nyusul. Soalnya pendaftaran keburu tutup. Kalau bisa mau daftar. Nah, oh ya, siap Sat. Sama tadi nah, Sat, untuk pertanyaan kedua, tadi kan ada tes sama apa namanya, tes kelayakan RPL ya, hmm. peserta RPL. Itu maksudnya kita nanti dites sama, misal nanti ada kemungkinan diterima atau tidak gitu, atau Eh, macam hmm, scan berkas. saya berkas. Oh, scan berkas Sat ya. Hmm. Filter istilahnya. Filter Oh, berkas. Nah, karena kadang ada yang daftar semangat saja terus tidak baca buku. Banyak loh, banyak orang daftar yaitu dia itu tidak baca buku, tidak baca buku panduan. Ya sekedar, wah ini ada kuliah nih, kemudian bisa lulus 1 tahun langsung dapat SPP, daftar daftar ternyata baru lulus kemarin misalnya. Terus nggak ada apa yang lain-lainnya, ya nggak lolos uji kelayakan itu nggak lolos. Seperti itu. Tapi kalau misal dia berkasnya mencukupi, memenuhi syarat ya. Paling utama ya minimal ijazah SMA-nya sesuai gitu loh. Karena kadang ada orang ya lulus SMA itu dia hanya mengajar tapi tidak ada bukti pengajaran terus belum sempat buat misalnya atau gimana itu kan nanti bisa mungkin nyusul karena prosesnya itu ribet misalnya itu bisa. Tapi jasa SMA itu kan harus seleksi yang paling utama sekali gitu kan. Begitu. Baik, cukup ya untuk yang Hasan ya. Kemudian Ustadz Abdul, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya, mungkin tadi sebagian udah mewakili pertanyaannya. Mungkin yang belum terjawab terkait dengan program SWI ini, yang 1 tahun dan 2 tahun, ini kan memang programnya untuk, tadi disampaikan itu bimbingan untuk skripsi ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu untuk yang contoh program 1 tahun mungkin antum bisa sharing itu yang dipelajarinya apa aja semester 1 sama semester 2-nya. Terus untuk yang program 2 tahunnya itu kan nanti ada ujian semester ya, 4 kali semester. Nah, itu kira-kira di setiap semesternya ada memang pembelajaran yang kita ikuti, pembelajarannya kemudian diujikan atau seperti apa teknisnya tadi? Kurang. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Yang namanya RPL itu kita tidak belajar di semester 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak belajar. Gitu ya. RPL 1 tahun nih. RPL 1 tahun. Berarti dia belajarnya di semester 7 sama 8. Itu. Jadi semester 1 sampai 6 itu nggak ada pembelajaran. Nggak ada kuliah. Hanya bayar administrasi. Per bulan sama administrasi apa namanya eh, selain per bulan apa tadi semesteran sama uang RPL itu saja tidak ada ujian juga gitu loh ya. Jadi kalau RPL 1 tahun berarti dia fokus nantinya di metodologi penelitian itu PPM itu paling qiraatul Quran praktek ibadah sama skripsi sudah itu toh. Kalau yang RPL 2 tahun itu juga sama meskipun dia masuknya di semester 5 gitu kan 5 6 7 8 2 tahun kan. Nah, itu dia nggak belajar di 5 sama 6. Jadi belajarnya hanya di 7 sama 8. Fokus untuk persiapan skripsi. Itu toh. Sisanya nggak ada. Nggak ada ujian. Nggak ada. Semuanya aman insya Allah. Kecuali kalau nanti ada dari pihak ini kampus ya, atau SUI nanti ada apa namanya dari divisinya kemudian mereka mau mengadakan misalnya
kita semester ini mengadakan ujian misalnya, tapi ujiannya biasanya nggak berat, biasanya. Paling hanya membuat rangkuman atau apa gitu kan, kemudian diupload ke form misalnya, seperti itu. Jadi tidak sulit insya Allah. Itu kalau ada, itu kalau ada ya. Kadang juga nggak ada, sering-seringnya nggak ada. Nah, baik, kemudian silahkan Ustadz Fadli Nasution. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, mau nanya soal ini surat keterangan mengajar itu Ustaz ya. Ana sebelumnya pernah mengajar itu kan minimal 3 tahun Ustaz ya. Ana sebelumnya pernah mengajar di 2 tahun pertama di pondok, kemudian sekarang Ana pindah mengajar di sekolah lain gitu. Tapi baru 1 tahun lebih. Nah itu kan total 3 tahun tuh. Bagaimana kira-kira cara agar ini menjadi 3 tahun gitu? Apa cukup dari sekolah sekarang Anda mengajar, Anda dijelaskan di situ sudah pernah mengajar selama 3 tahun begitu? Atau seperti apa, Ustaz? Syukran. Dari pondok sebelumnya dulu itu dibuat surat keterangan, kemudian dimintakan tanda tangan ke orang yang bertanggung jawab, maksudnya kayak ketua pondoknya, mudir ya, mudir pondoknya, Iya, mengakui betul. bahwasanya antum pernah ngajar di sini 2 tahun gitu. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad, misal nama Adi bin Slamet ya, saya Iya. misalnya Adi bin Slamet, apa namanya, jabatan mudir pondok ini, kemudian menyatakan dengan sesungguhnya bahwasanya nama berikut ini, nama ini ya, lengkap antum, kemudian tempat tanggal lahir sekalian, kemudian bahwasanya apa namanya, pernah mengajar di pondok ini yang beralamat di sini mulai dari tahun ini sampai tahun ini. Kalau lengkap sama tanggal bagus, mulai dari tanggal 10 Juli 2001 misalnya sampai 10 Juli 2023 misalnya. Demikian surat ini dibuat untuk apa namanya, dengan tujuan untuk digunakan sebagaimana mestinya, bertanda mudir pondok, nah kemudian tulis namanya, tanda tangan. Kalau bisa ada capnya bagus. Gitu Kalau ya. misalkan, Afwan, saya ada potong. Kalau misalkan yang dari sekolah sekarang Anda mengajar itu, kita minta dari kepala sekolahnya aja dibuat surat keterangan mengajar, terus dicantumkan bahwasanya si Fulan ini pernah mengajar di sekolah sebelumnya selama 2 tahun dan di sekolah sekarang selama 1 tahun lebih. Itu bisa nggak seperti itu aja? Karena kalau kita mau ngomong lagi ke pondok yang tempat mengajar yang lama kayaknya agak susah juga ya karena sudah beda tempat juga di komunikasi pun udah jarang gitu. Tiba-tiba menghubungi ketika ada butuhnya aja kan gak enak juga rasanya gitu. Gimana Ya, kira-kira? ya kalau gitu berarti antum ya bisa seperti itu, bisa Bisa juga, ya saya? bisa. Atau antum buat surat terpisah sendiri yang tanda tangan antum toh, yang tanda tangan hanya antum saja, menyatakan bahwasanya saya pernah bekerja di ini selama ini, kemudian dikasih apa namanya, tanda tangan antum sama materai, nggak apa-apa gitu ya, sebagai penguat bahwasanya antum itu tidak bohong gitu. Untuk pernah kerja di pondok A selama 2 tahun gitu, nggak apa-apa kalau misalnya usah itu. Terus nanti surat yang satu lagi, apa namanya, surat keterangan aktif mengajar. Kan masih ngajar ya, masih ngajar apa enggak? Gimana Sat? Yang sekarang ini masih ngajar di sekolah yang sekarang. Iya, sekarang saya masih ngajar sekarang. Nah, kalau yang sekarang namanya bukan surat ini, berarti bukan surat pengalaman kerja. Kalau yang sekarang namanya surat keterangan aktif mengajar. Oh, Itu surat keterangan aktif mengajar gitu. itu kalau yang sekarang. Kalau yang 2 tahun sebelumnya itu namanya surat pengalaman kerja. Itu bisa antum buat Oh, sendiri saja, bisa buat sendiri, oh gitu. tulisan sendiri, nama sendiri, menyatakan diri sendiri telah melakukan hal apa, kemudian tanda tangannya antum kasih materai itu, terus scan. Oh, baik, berarti pertama surat pengalaman kerja kita sendiri yang nulis, yang kedua surat keterangan aktif mengajar gitu Sat ya. Tapi surat keterangan Oh, mengajar itu antum minta ke pimpinan ditandatangani terus dicap, bisa kan? Bisa. gimana gimana bilangin Sat? Surat keterangan aktif pengajarnya antum minta ke pimpinan, ke Iya, ketuanya, terus minta beliau tanda tangan, terus dicap, dapat capnya, bisa nggak? capnya apa Sat? Cap stempel ya. Iya, cap. Kan sekolah ada capnya. Masa sekolah nggak ada Oh, capnya? iya 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 betul. Nah, itu minta Iya itu tanda kalau tangan, ketua ketua kepala sekolahnya
sama minta capnya gitu. Oke, Boleh, itu bisa. boleh kepala sekolah, ya kepala sekolah saja sih. Kalau terlalu ke atas, misalnya ketua yayasan kayaknya ya bisa saja, tapi statusnya sebagai pegawai yayasan itu. Tapi kalau misal sebagai pengajar ya harusnya kepala sekolah Iya, atau biasanya urusan itu kepala kepala sekolah sih saat ya. atau Kemudian saat ini untuk apa? Untuk KKN itu kan kita bisa KKN-nya kita menentukan kan tidak harus ditentukan dari pihak kampus. ya KKN itu sesuai domisili masing-masing. Nanti misalkan saya posisi sekarang di Batam nih, nanti saya di KKN malah ditunjuk ke tempat yang lain gitu. Sedangkan sekarang saya sedang mengajar begitu di satu sekolah. Tidak mungkin Enggak. rasanya kalau saya harus KKN keluar sekolah saya gitu karena agak berat gitu. Iya, enggak, set aman aman. Jadi KKN itu sesuai daerah masing-masing. Antum di Batam, ya antum di Batam. Antum di Sulawesi, ya antum di Sulawesi. Itu saja. Tidak diribet-ribetkan Oh untuk gitu. itu. Karena kita kan Baik baik. program pengindukan. Heeh. Nah, alhamdulillah. Tapi syukur Ustaz. Yakfi Nah, insyaallah. nah, ya. Baik, setengah 10 ya. Masya Allah, ini 26 orang, Masya Allah. Jazakallah khairan ya. 26 orang yang setia menemani Anda di Zoom. Ada nggak satu lagi? Atau, oh ya, RPL-nya di SUI. Aduh, RPL-nya di SUI. Gimana nih pertanyaannya? Misal kalau nanti ada seleksi lagi atau sisa sesuai kuota untuk RPL itu? Gimana maksudnya? Ya intinya RPL itu masih dibuka sampai 10 Juli, gitu kan. Itu ketentuan dari Mudir. Mudir mana? Mudir SUI. SUI itu ada ininya, ada divisinya sendiri. Saya itu hanya, aduh, saya mah apalah tuh. Itulah. RSU itu ada divisinya sendiri, ada koordinatornya sendiri, gitu. Jadi ini kan aslinya juga nggak dibuka secara publik, karena aslinya itu kuotanya itu dibatasi cuma 100 kalau nggak salah. Dulu loh, waktu rapat awal itu kita tuh niatnya SUI ya sudahlah 100 saja lah mentok untuk tahun ini gitu kan. Soalnya yang kemarin itu kebanyakan ada 200-an lebih gitu kan. Ini 100 saja lah gitu. Tapi ternyata ya eh, koordinatornya minta udah publikan saja, ya sudah dipublikan. Alhamdulillah nambah, ya nambah, ya intinya tapi tetap dibatasi sampai 10 Juli tuh. Nah, RPL-nya di SUI, RPL itu program dari SUI tuh. SUI itu program pengindukan ijazah. SUI itu dibagi jadi dua, ada SUI S1, ada SUI S2. SUI S1 ada reguler, yang reguler namanya double degrees. SUI yang akselerasi namanya RPL gitu. Paham ya? Nah, kemudian yang S2 juga sama, dibagi jadi dua, ada dua cabang nih S2. Ada yang RPL, ada yang reguler gitu. Sama dibagi. Gitu loh. Ada yang reguler sama yang akselerasi. Yang akselerasi berarti RPL. Istilahnya seperti itu. Ujian kompetensi tadi sudah ya. Kemudian apa untuk berkas lampirannya kalau keliru bagaimana ya? Qadarullah berkas yang Anda lampirkan transkrip ijazahnya keliru dengan transkrip raport. Nah, ini raport ini nanti nanti dilihat diuji kelayakannya ya. Nah, pas fotonya nggak berdasi, wah jelas ditolak. Kalau pas foto nggak berdasi jelas ditolak. Nah, Anda coba edit di form responnya nggak bisa, ya jelas nggak bisa, karena hanya satu kali isi. Terus bagaimana solusinya? Ya nanti setelah penutupan kan ada bimbingan. Setelah penutupan 10 Juli, nanti ada pengecekan berkas. Nah, setelah pengecekan berkas itu nanti akan dicek mana berkas-berkas yang bermasalah, mana yang tidak layak untuk lanjut ikut RPL gitu. Dan nanti kemudian akan diberikan form untuk apa namanya untuk mengedit lah, untuk mengedit atau mengupload ulang berkas-berkas yang harus dipenuhi itu. Mari nih, ini sebenarnya layak nih ikut RPL. Ini fotonya misalnya kurang pas misalnya, ya sudah, nanti berarti ditulis ya keterangannya. Ini fotonya. Gitu. Nanti ada sendiri. Kalau sekarang ya tinggal tunggu tutup dulu. Untuk pengumuman seleksi pemberkasannya kapan ya? Kemungkinan 5 hari setelah tutup, ya itu 15 mungkin ya. Kalau misalnya surat pengalaman kerjanya dari rumah sakit bisa tidak bisa? Bisa, 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 bisa. Berarti nilai kesehatannya bagus.
nilai psikologinya bagus. Nah, soal saya lulusan D3 kesehatan. Nah, nanti ijazah D3-nya juga lampirkan. Ya. Kemudian kuota, Ustaz mau ganti kuota program RPL ini tinggal berapa lagi, Ustaz? Sekarang limitnya bukan dibatasi kursi, bukan seat, tapi bed gitu. Gitu loh, bukan do seat tapi do bed gitu ya. Bukan di pembatasannya bukan di kota, tapi di tanggal gitu loh. Paham ya? Sampai 10 Juli. Gitu. Sampai 10 Juli intinya. Setelah 10 Juli ya sudah close. Sudah nggak bisa. 10 Juli jam 12 malam. Atau jam 10 malam biasanya di close. Ini aja saya ditinggal sama adminnya ini. Adminnya udah tidur paling. Yang saya nge-zoom sendirian. Nah, Ustaz mau ganti foto ijazah yang udah dikirim gimana ya? Nanti. Itu nanti masih bisa. Berarti juga yang S2 RPL juga sama dengan S1 RPL yang tidak double degree. Kalau double degree yang reguler gitu. Iya. Jadi kalau S2 yang RPL itu ya beda lah dengan S1. Ijazahnya kan dapatnya ijazah S2 sama ijazah S1 kan beda. Gitu. Tapi sistemnya sama. Kalau S2 RPL berarti dia langsung tesis, persiapan tesis. S1 RPL dia langsung persiapan skripsi. Seperti itu. 4 kali 6 pas fotonya. Ukuran 4 kali 6. 4 kali 6. Yang bagus, yang ganteng. Ini saya jujur loh, saya cerita pribadi. Saya itu nyesel loh foto ijazah nggak bagus tuh. Ijazah S1 lagi. Ijazah SMA masih penting ya. Ijazah S1. Nah, kalau Ustaz untuk SUI sendiri apakah ada kantor pusatnya? Sedangkan penghidupan ijazahnya ada di Bogor. Di Bogor itu ada pusat kita di sana. Tapi bukan ini ya, bukan yang apa namanya simpang siur kabar apa namanya cabang Bogor terus mewajibkan Safa University bayar, itu bukan. Kita di Bojonggede. Karena di sana itu kita sudah ada office sendiri, adminnya akhwat semua di sana, koordinatornya juga di sana akhwat, gitu, akhwat semua. Nah, mereka yang ngurusin gitu loh. Makanya anak heran kalau ada yang khawatir, Ustaz, anak fotonya bercadar aja, takut dilihat-lihat sama apa namanya, yang admin ikhwan. Admin ikhwannya lo cuma anak, yang lainnya lo akhwat semua. Di BEM Sofa Indonesia ini yang ikhwan ini admin cuma anak. Selain itu Ustadz Oki, selain itu ada Ustadz ini sih ada sih, tapi itu beliau ngurusin ini IT website gitu loh, yang terjun balasin chat yang lainnya gitu kan, kan lebih ke anak Mas Oki gitu kan. Lainnya itu akhwat semua, yang lain itu akhwat semua. Nah, S1 sih mana Ustadz SUI dah, katanya nggak pas fotonya. Lah, gimana sih nulis ini? Antum ini udah, antum nanti japri WhatsApp aja. Terus tanya lagi, Ustadz, untuk pembayaran perkuliahannya menunggu pengumuman diterima. Iyalah, karena udah bilang tadi, mundur Agustus saja. Mundur Agustus. Nah, ujian skripsinya dipermudah ya, Ustadz. Takut pas ujiannya dapat dosen killer. Oh, jelas. Kebanyakan itu kalau skripsi itu malah dosennya yang puyeng kalau RPL tuh. Kenapa? Ya karena banyak mahasiswa itu yang mungkin sepuh. Pertama sepuh ya, karena sepuh. Kedua, ya karena faktor sepuh itu. Kedua, mungkin kadang karena belum terbiasa untuk presentasi, gitu loh. Jadi nggak biasa public speaking, nggak biasa public speaking untuk presentasi loh, bukan ngajar loh ya, tapi presentasi. Kan beda ngajar sama presentasi. Kalau ngajar kan dia menyampaikan materi kepada usia yang mungkin lebih muda dari dia, itu kan. Usia 30, ngajar anak-anak SMP yang jelas lebih muda kan. Nah, kalau ke dosen pembimbing sidang skripsi ya itu kan kita presentasi ke orang yang lebih senior, lebih tua gitu kan. Nah, kadang beberapa mahasiswa itu pertama bingung nyusun ini slide, nggak bisa bikin PowerPoint. Jadi PowerPoint itu full kayak koran, kayak tulisan di tabel-tabel, itu bikin puyeng satu. Terus kadang ngomongnya belibet sebagian. Ya ini sebenarnya dimaafkan, tidak masalah karena ya wajar lah, kan semua orang punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan, tapi sebaiknya persiapan. Sebaiknya persiapan kalau sidang
dibuat senyaman mungkin materi presentasinya gitu kan, filenya dibagikan, kemudian public speakingnya itu diolah gitu ya, diolah. Ya latihan dulu ini latihan dulu. Menyampaikan bagaimana penyampaian itu bisa singkat, kemudian sesuai dengan poinnya, tidak melebar, kemudian bisa ngena ke audiens. Gitu. Kalau bisa seperti itu. Online, semuanya online. Ujian skripsinya online. Baik, cukup ya, 9:30 nih. Nanti kita ke Maluman. Kasian yang di mana daerah waktu Indonesia Timur nih. Nanti yang bingung-bingung bisa japri admin ya. Japri admin, akreditasi baik. Akreditasi baik. Akreditasinya baik. Nah, baik, kita tutup ya. 25 orang yang sudah setia dengan Ana ucapkan jazakumullah khairan. Ya, lalu malam ya, ini nanti akan di-upload di YouTube atau enggak karena ada pembahasan seputar biaya juga ya. Malam-malam nanti akan di-share ke YouTube apa enggak nih. Yang hadir makanya beruntung ya. Alhamdulillah yang hadir sampai selesai dapat banyak lah, insya Allah ya. Baik, soalnya share enggak share ini sekarang bukan keputusan Ana lagi. Ya, nanti ada keputusan dari admin ya. Apakah di-upload di YouTube atau enggak gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.